Bab 301, bergabung di pinggul. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. 5 hari telah berlalu sejak William dan Ashe saling membuka hati. Mereka menghabiskan 5 hari ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang kisah hidup pasangan mereka. William menceritakan segalanya tentang masa kecilnya, sama seperti yang telah ia ceritakan kepada Wendy di danau bawah tanah saat ia tak sengaja berjalan melewati divisi sihir. Sebagai balasannya, Ashe menceritakan kepada William tentang kehidupannya di sebuah gunung terpencil yang dilindungi oleh para ksatria kerajaan Helan. Di gunung itu, terdapat sebuah desa tempat para nimfa, setengah nimfa, dan manusia hidup bersama. William sangat tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang Ashe dan ia mendengarkan ceritanya dengan saksama sambil memeluknya. Orang yang menyarankan agar mereka saling mengenal adalah William karena ia ingin mengetahui lebih lanjut tentang kehidupan Ashe sebelum ia bertemu mereka di jalan menuju kuil. Ia merasa lega karena Ashe tidak mengalami kesulitan apapun saat tumbuh dewasa. Ashe menceritakan semuanya, termasuk saat ia dan saudara kembarnya terpilih menjadi pengikut ST. Kau tahu, kupikir aku akan mati saat troll itu mengacungkan tongkat kayunya untuk menghancurkan kita, kata Ashe sambil memejamkan mata. Ia menyandarkan kepalanya di bahu William, sementara William memeluknya erat. Harus kuakui kau terlihat sangat keren saat kau dan Ella melompati kepala kami dan menangkis serangan itu untuk kami. Terkadang, saat pikiranku melayang, adegan itu selalu muncul di benakku. William tersenyum dan mengecup kening Ashe. Selama beberapa hari terakhir, ia menyadari bahwa Ashe benar-benar tsundere dan ia terlihat sangat imut saat bersikap dere padanya. Ia masih tidak percaya bahwa anak laki-laki yang pernah menjalin hubungan benci dengannya suatu hari akan menjadi salah satu kekasihnya. Bukankah kau beruntung? Tanya William. Kau tidak perlu lagi memimpikanku karena kita berdua sekarang bergandengan tangan. Kau bisa mencium, memeluk, dan menatapku setiap hari. Kau benar-benar mendapatkan separuh yang terbaik saat kau menyelamatkan hidupku. Ashe ingin memutar matanya mendengar jawaban William, tetapi dia diam-diam senang karena sekarang dia bisa berhubungan intim dengannya saat mereka berdua bersama. Will, mari kita coba, usul Ashe. Aku tidak begitu mengerti tentang sinkronisasi yang dibicarakan oleh kakakmu, tetapi aku merasa bahwa diriku yang sekarang mampu menerima semua hal tentangmu. Kau yakin? Tanya William. Ya, aku ingin merasa terikat denganmu, secara spiritual. Dimengerti, Ashe adalah seorang half-nim. Namun, darah Rasnim lebih kental di nadinya, jadi kekuatan spiritualnya cukup tinggi. Ketika kekuatannya disegel, sisi manusianya mengubah kekuatan spiritual itu menjadi kekuatan sihir, itulah sebabnya dia dan Ishak ditempatkan di divisi sihir bersama ST. William menundukkan kepalanya dan mencium bibir Ashe. Keduanya telah berciuman berkali-kali sekarang, dan Ashe tidak lagi malu untuk berciuman dalam dan penuh gairah dengan William. Setelah ciuman mereka berakhir, William menempelkan dahinya di dahi Ashe dan menggumamkan mantra di dalam kepalanya. Familia Oversoul. Tubuh Ashe berubah menjadi energi roh dan memasuki tubuh William melalui permata yang tertanam di dalam dadanya. William merasakan sensasi hangat menyebar dari dadanya ke seluruh bagian tubuhnya. Dia bisa merasakan gelombang kekuatan dari dalam dirinya dan kekuatan ini terasa akrab dan asing pada saat yang bersamaan. Itu adalah pengalaman yang aneh. Seolah-olah seseorang memeluknya dari belakang dan itu membuatnya merasa bahwa dia tidak berjuang sendirian. Warna mata William berubah dari hijau muda menjadi ungu saat kekuatan Ashe merembes ke setiap pori-pori keberadaannya. Luar biasa, Will, ini luar biasa, bisik Ashe lembut di telinga William. Aku merasa sangat terhubung denganmu. Seolah-olah kita berdua berbagi tubuh yang sama. Aku juga merasakan hal yang sama, jawab William. Sebenarnya, Ashe tidak perlu berbisik di telinganya. Mereka berdua bisa berkomunikasi menggunakan pikiran, tetapi karena ini adalah pertama kalinya mereka berdua menyatu, wanita muda itu masih menggunakan gerakan yang sudah dikenalnya. Apakah kamu siap? Tanya William. Ya, jawab Ashe. Aku terlahir siap. Juga, jangan katakan apa yang sedang kamu pikirkan. Kita berdua terhubung, jadi aku bisa membaca pikiranmu. William terkekeh sambil memanggil cambuk air di tangannya. Dia berencana untuk menggoda Ashe dan mengatakan bahwa dia terlahir untuknya, tetapi Ashe sudah membaca pikiran di dalam kepalanya. Berkonsentrasi. William menarik napas dalam-dalam saat ekspresinya menjadi serius.
Itu adalah pertama kalinya mereka berdua mencoba menyatu. Putri duyung biru transparan melayang di punggung William. Dia memegang cambuk pedang di tangannya dan membimbing William dengan cara yang benar untuk menggunakan kekuatannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Mereka melakukannya lebih cepat dari perkiraan awalku, kata Issei sambil mengamati William dan Ashe dari dalam wilayah istimewanya. Lily dan David duduk di sampingnya dan mengamati latihan William dengan ekspresi tenang di wajah mereka. Akan lebih baik jika kau mencegah William berbicara dengan kekasihnya setelah latihan ini berakhir, usul Lily. Aku tidak ingin dia terganggu saat memulai kursus latihanku. Terutama sekarang kerajaan Helan sedang menghadapi krisis. Baiklah, jawab Issei. Aku akan berbicara dengan mereka berdua dan mengatakan bahwa reuni mereka berikutnya harus menunggu sampai dia menyelesaikan pelatihannya denganmu dan David. Satu-satunya kekhawatiranku adalah, bisakah kita tiba tepat waktu? Bahkan dengan perpanjangan waktu di dalam wilayah kita sendiri, kemungkinan perang akan segera berakhir saat dia berlatih sangat tinggi. Tidak masalah, komentar David dari samping. Dia tidak mampu membantu siapapun dalam kondisinya saat ini. Aku hanya akan mengizinkannya pergi setelah dia naik ke dan menguasai fase berikutnya dari kelas pekerjaan gembala. Kerajaan Helan dapat terbakar di neraka, tidak peduli apa. Issei dan Lily menganggukkan kepala mereka tanda setuju. Sebagai dewa, mereka tidak terlalu peduli dengan hasil perang antara dua dinasti dan kerajaan Helan. Mereka tidak memiliki pengikut di benua selatan dan mereka tidak berkewajiban untuk membantu. Satu-satunya yang mereka pedulikan adalah William dan orang-orang yang dekat dengannya. Gembala tidak diperlengkapi dengan baik untuk berpartisipasi dalam perang karena dunia spiritualnya hampir hancur. Dia hanya akan mempercepat kehancuran laut kesadarannya jika dia kembali ke dunianya dan mengambil bagian dalam pertahanan kerajaannya. Hanya ketika Half-Elf telah menguasai kekuatan keilahiannya, mereka akan mengizinkannya meninggalkan kuil. Mereka tidak akan membiarkan kejadian yang mirip dengan apa yang terjadi dengan cacing astral terjadi lagi, waktunya habis. Suara Issei bergema di dalam domain khususnya. William yang sedang menyandarkan kepalanya di pangkuan Ashe mendesah karena waktu yang mereka habiskan bersama akhirnya berakhir. Tunggu aku, oke, kata William, sementara tangannya terulur untuk membelai sisi wajah cantik kekasihnya. Aku akan datang secepatnya, jangan membuatku menunggu terlalu lama. Jawab Ashe sambil mencubit pipi William dengan lembut. Selamat tinggal, Will. Sampai jumpa, Ashe. Issei telah memberitahu mereka berdua bahwa mereka tidak akan bisa bertemu lagi sampai pelatihan William selesai. Karena itu, keduanya tidak berlatih pada hari terakhir mereka tinggal di domain khusus Issei. Sebaliknya, mereka menghabiskan waktu mereka dengan berpelukan erat, memelihara perasaan yang mereka miliki untuk satu sama lain. Ashe berubah menjadi partikel cahaya dan terbang menuju langit domain. Sekarang saatnya baginya untuk kembali ke tubuhnya sendiri, meninggalkan kekasihnya. Puas, tanya Issei saat ia muncul di samping William dengan senyum nakal. William menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Terima kasih, kakak. Is terkekeh dan menepuk bahu William. Kau bisa berterima kasih padaku setelah kau dewasa. Saat itu, tidak akan ada yang bisa menghentikanmu untuk pergi ke base ketiga dan keempat. William hendak memprotes bahwa ia telah melewati base ketiga dan keempat dalam mimpinya, tetapi itu hanya akan membuatnya tampak menyedihkan di mata Issei, jadi ia memutuskan untuk tutup mulut dan hanya menganggukkan kepalanya tanda setuju. Baiklah, saatnya bagimu untuk memulai latihanmu dengan Lily, kata Issei. Kakak, kemampuan seperti apa yang dimiliki keilahian Lily? Tanya William. Apakah lollipop sekuat itu? Issei mengusap dagunya saat ia merenungkan pertanyaan William. Sejujurnya, ia tidak tahu apa yang bisa dilakukan keilahian Lily. Issei dan Lily sama-sama dewa generasi baru, tetapi bidang keahlian mereka berbeda satu sama lain. Keilahian Issei memungkinkan William untuk mengendalikan seluruh pasukan di bawah komandonya. Adapun keilahian Lily, Issei menggigil ketika sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Bahkan dia, sebagai dewa harem, hanya menganggap Dewi Loli kecil sebagai dewi tipe pendukung. Seseorang yang akan tinggal di belakang dan menyemangati semua orang untuk melakukan yang terbaik di saat dibutuhkan. Namun, tersembunyi di balik kedok imut dan kekanak-kanakan itu adalah seorang dewi yang memiliki banyak pengikut di bawah sayapnya. Jika Issei menilai kekuatan para dewa berdasarkan jumlah pengikut yang mereka miliki, kekuatan Lily akan berada di tingkat tengah piramida. Aku tidak yakin seberapa kuat keilahian Lily, Issei mengakui. Namun,
Akan lebih baik jika kau tidak meremehkan potensinya. Ingat, keilahian adalah sesuatu yang tidak dapat kau ukur berdasarkan penampilan. Meskipun lollipop mungkin tidak seseram pedang, kegunaannya mungkin mengejutkanmu saat keadaan mendesak. William menganggukkan kepalanya tanda setuju. Keilahian Issei telah memberinya banyak manfaat. Sangat disayangkan bahwa dia hanya dapat menggunakan 30% dari kekuatannya saat ini. Tiba-tiba, sebuah portal merah muda muncul di depan William. Kakak, ayo pergi. Lily keluar dari portal dan meraih tangan William. Latihanmu dimulai sekarang. Dewi Loli mengedipkan mata pada Issei sebelum menyeret William ke wilayahnya. Dewa Harem hanya tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada William yang sekarang akan memulai putaran pelatihan keilahian lainnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Lily berdiri di depan papan tulis, mengenakan kacamata dan memegang tongkat kayu di tangannya. Dia seperti gadis kecil yang berusaha keras untuk terlihat seperti profesor dewasa, dan gagal total karena betapa menggemaskannya dia. Apakah kau jatuh cinta padaku, kakak? Lily membetulkan kacamata di wajahnya dan menatap William dengan serius. Mungkin sedikit, jawab William sambil tersenyum. Saat ini, dia tidak peduli apakah gambaran yang dilihatnya, menggunakan kacamata yang diberikan Gavin saat itu nyata atau tidak. Lily selalu ada untuk mendukungnya. Terlepas dari wujud aslinya, William memutuskan untuk menerima Lily apa adanya. Itu adalah perasaannya yang jujur dan Lily juga bisa melihatnya. Kakak semakin pandai berbicara, Lily tersenyum manis. Apakah kau berencana untuk menambahkan Lily ke haremmu? Tidak, jawab William dengan cepat. Meskipun Lily memang baik, aku harus menolaknya. Kakak Issei mengatakan kepadaku bahwa dewa FBI itu ada. Aku tidak ingin masuk penjara. Penjara hanyalah ruangan lain, kakak. Lily menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Kau mungkin punya uang, kekayaan, dan cinta dari setiap orang di duniamu, Big Brother, tetapi, jika kau tidak punya Loli maka hidupmu tidak akan lengkap. Tidak ada Loli, tidak ada kehidupan. Lily kemudian mengacungkan jempol ke William yang membuat hatinya gatal. William meletakkan dagunya di telapak tangannya sambil menyeringai pada Dewi Loli yang membujuknya untuk melakukan kejahatan. Aku hanya akan mempertimbangkan Loli yang sah, jawab William. Seperti salah satu vampir berusia 100 tahun yang tidak pernah menua. Vampir terlalu umum, Big Brother, Lily terkekeh. Kurcaci dan Halfling selalu menjadi pilihan. Selain itu, mereka adalah makhluk yang sangat setia. Jadi, mohon pertimbangkan mereka, baik-baik saja. William hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya saat Lily berdeham untuk melanjutkan penjelasannya. Sekarang, mari kita bicara serius tentang keilahian yang kuberikan padamu, kakak, kata Lily dengan ekspresi serius. Ceritakan semua yang kau ketahui tentang keilahianku. William menegakkan postur tubuhnya sebelum menceritakan eksperimen yang telah dilakukannya di masa lalu menggunakan lollipop di dalam laut kesadarannya. Meskipun ia memiliki keterampilan penilaian, kemampuan keilahian masih menjadi misteri baginya. Benar, Lily menganggukkan kepalanya. Keilahianku tidak hanya bekerja pada anak perempuan, tetapi juga anak laki-laki. Usia juga bukan faktor, bahkan orang dewasa pun bisa mendapatkan manfaat dari memakan lollipop yang kau buat. Lily menulis beberapa hal di papan tulis untuk menjelaskan dengan tepat efek keilahiannya. Kakak, saat ini, satu-satunya lollipop yang bisa kau buat adalah lollipop merah muda. Lily menjelaskan sambil mengetuk kata-kata, lollipop merah muda, yang tertulis di papan tulis. Yang dilakukan lollipop ini adalah menghilangkan penyakit berbahaya dari tubuh seseorang. Bahkan bisa dibilang ini adalah obat, serbaguna untuk penyakit ringan, mantra, dan racun. Saya tidak tahu apakah Anda tahu atau tidak, tetapi lollipop merah muda ini juga bisa menyembuhkan flu biasa. Itulah sebabnya Eve tidak pernah sakit. William sangat terkejut dengan penemuan ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa lollipop merah muda yang diberikannya kepada anak-anak Dillon memiliki kemampuan yang luar biasa, sama seperti lollipop di duniamu. Kakak, lollipopku juga tersedia dalam berbagai warna. Lily mengetuk papan tulis dengan tongkat kayunya sambil melanjutkan penjelasannya. Lollipop merah berfungsi sebagai ramuan penyembuh, sedangkan lollipop biru mirip dengan ramuan mana. Lily tersenyum menggoda saat melihat ekspresi William berubah saat dia menjelaskan efek dari setiap lollipop yang dapat diciptakan William menggunakan keilahiannya. Setelah penjelasannya, dia mengangkat dagunya dengan arogan dan meletakkan kedua tangannya di pinggangnya. Sekarang, apakah kau melihat betapa kuatnya keilahianku?
kakak. Aku yakin kau tidak menyangka bahwa itu tidak akan kalah dari Legiun Raja Issei. Kau benar, Lily. Kurasa aku tidak akan pernah memandang lollipop dengan cara yang sama lagi. Ufufufu, sangat disayangkan kau bukan pengikutku, kakak. Jika kau pengikutku, kau dapat dengan mudah menguasai dunia dengan menggunakan spesifikasi tingkat tinggi lollipopku. Lily membanggakan diri. Apakah kau menyesal tidak menjadikan aku dewa pelindungmu? William menggaruk pipinya, tetapi tidak menjawab pertanyaan Lily. Ia tahu bahwa Dewi Loli hanya menggodanya. Meskipun keilahian Lily jauh melampaui harapannya, ia tidak menyesal memilih Gavin sebagai dewa pelindungnya. Bagaimanapun, kehidupan yang ia miliki saat ini tidak akan sama tanpa berkat Gavin. Setelah penjelasan Lily, William sekarang menyadari bahwa ia dapat menciptakan 11 lollipop berbeda dengan kemampuan yang berbeda. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Merah, ramuan kesehatan, mengembalikan 100 poin kesehatan. Oranye, lemak, menutupi tanah dengan lemak licin dalam radius 2 meter persegi dari tempat lollipop mendarat. Kuning, knockback, memperoleh kemampuan untuk mendorong target sejauh 2 meter, terlepas dari ukurannya. Hijau, semprotan asam, menembakkan semprotan asam dari ujung lollipop yang bergerak hingga 10 kaki dari kastor. Biru, ramuan mana, mengembalikan 100 poin mana. Indigo, rudal ajaib, membuat 4 anak panah ajaib yang memberikan kerusakan yang setara dengan statistik kecerdasan Anda. Ungu, api peri, menerangi sekeliling dengan api ungu yang memungkinkan Anda melihat makhluk tak terlihat dalam radius 20 meter persegi. Coklat, kepahlawanan, memberikan kekebalan terhadap rasa takut dan meningkatkan ketahanan terhadap mantra pempengaruh pikiran. Lollipop ini dapat bertahan hingga 3 hari. Merah muda, semua penyembuhan. Menyembuhkan semua penyakit status, termasuk racun. Tidak dapat menyembuhkan penyakit atau racun yang terbuat dari kekuatan ilahi. Putih, cahaya, melemparkan bola cahaya putih yang menerangi segalanya dalam radius 10 meter persegi. Hitam, jubah kegelapan, memungkinkan pengguna untuk menyatu dengan bayangan selama lollipop ini berada di dalam mulut pengguna. Grey, smoke bomb, menciptakan awan asap abu-abu yang membatasi garis pandang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada dasarnya, lollipop Lily adalah barang sekali pakai. Selain itu, ada batasan jumlah lollipop yang dapat dibuat William. Dengan pengecualian lollipop pink, William hanya dapat membuat 50 dari setiap jenis lollipop per hari. Hal yang hebat tentang itu adalah bahwa mereka tidak memerlukan sihir atau kekuatan roh untuk membuatnya. Setelah mendapatkan inti roh Ashe, dan energi roh dari danau bawah tanah, tubuh William memperoleh kemampuan untuk menggunakan kekuatan roh. Kekuatan roh juga disebut prana. Tidak seperti penyihir yang menggunakan kekuatan di dalam tubuh mereka untuk merapal mantra, kekuatan roh adalah kekuatan untuk memanfaatkan energi di dalam lingkungan mereka. Tentu saja, dengan dunia spiritual William yang berantakan, dia hanya bisa menggunakan sihir roh dengan hemat. Meski begitu, ini adalah keuntungan besar baginya. Kemampuan menggunakan spirit power memungkinkannya untuk membuka job class yang sangat bergantung pada prana, bukan mana. Yang tidak diketahui William adalah bahwa Issei, Lily, dan David berencana untuk membantu William membuka lebih banyak job class selama ia tinggal di kuil 10.000 dewa. Bagaimana mereka akan melakukannya? Sangat mudah. Yang perlu mereka lakukan hanyalah berbicara dengan teman-teman mereka dan mengizinkan William untuk memegang artefak mereka. Ini akan memungkinkan William untuk membuka job class dan bahkan prestige class tanpa perlu membeli item di God Shop. Mirip dengan pepatah, menabrak 10.000 burung dengan satu batu. Lily menyilangkan lengan di dada dan tersenyum. Sekarang setelah kau tahu berbagai warna dan kemampuan lollipop yang dapat kau buat, mengapa kau tidak mencobanya, kakak? Oke, William menggosok kedua tangannya saat ia mencoba membuat lollipop merah untuk pertama kalinya. Setelah memasuki domain khusus Lily, tubuhnya telah kembali menjadi boneka beruang merah muda yang selalu ia bawa di tas punggungnya. William memfokuskan konsentrasinya pada tangannya saat ia mengaktifkan keilahian Lily di dalam tubuhnya. Namun, alih-alih lollipop merah, yang muncul di telapak tangannya adalah lollipop merah. William menggaruk kepalanya dengan bingung. Haruskah aku juga mengucapkan kata-kata lollipop merah untuk menunjukkan niatku? Oke, ayo coba lagi. William menyerahkan lollipop merah kepada Lily sebelum mencoba lagi. Dewi Loli meletakkan lollipop di dalam mulutnya saat ia menatap William dengan senyum misterius.
Meskipun Lily menjelaskan kemampuan masing-masing lollipop yang berbeda, dia tidak memberitahu William cara membuatnya. Dia tidak melakukan ini untuk mempersulit William. Lily telah melanggar beberapa aturan dengan membocorkan rahasia keilahiannya kepada seseorang yang bukan pengikutnya. Jika dia menyuapi William dan memberitahunya cara menggunakan keilahiannya secara efektif, dia akan mengalami reaksi keras seperti yang dialami Gavin. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia alami karena pengikutnya yang lain juga membutuhkan bimbingannya di saat-saat sulit. Jangan khawatir, Little Will, pikir Lily. Setahun di dalam wilayah kekuasaanku sama dengan sehari di Hestia. Kau punya banyak waktu untuk menemukan cara menggunakan keilahianku. Dewi Loli memperhatikan saat William membuat selusin lollipop merah muda lagi, sambil mencoba membuat yang merah. Lily duduk di kursi dan menonton dengan geli saat boneka beruang merah muda melambaikan lollipop di tangannya dengan frustrasi. William tidak menyangka membuat lollipop yang ada dalam pikirannya itu sulit. Namun, dia sudah terbiasa dengan kesulitan selama latihan keras yang telah dia lakukan di masa lalu. Lily telah memberitahunya bahwa efek dari lollipop dapat ditingkatkan jika dia memenuhi persyaratan yang diperlukan. Saat ini, kekuatan lollipop milik William setara dengan mantra tingkat rendah. Namun, dia masih dapat meningkatkannya dengan bantuan alkimia, yang akan membuat efeknya sangat kuat. Keuntungan besar lainnya dari lollipop adalah bahwa mereka tidak terbatas pada penggunaan William saja. Siapapun dapat membawanya dan menggunakannya pada waktu yang tepat untuk menghadapi setiap situasi. Bagi orang-orang yang tidak memiliki kekuatan sihir, lollipop milik William akan seperti gulungan sihir yang dapat dikonsumsi untuk sekali pakai. Half-Elf telah memutuskan bahwa dia akan mempersenjatai bawahannya dengan lollipopnya yang akan berfungsi sebagai kartu as tersembunyi di balik lengan baju mereka. Dengan begitu, setiap orang di kelas bela diri akan dapat menggunakannya meskipun mereka tidak memiliki kekuatan sihir di dalam tubuh mereka. Suara percikan air bergema di dalam dinding mata air dalam ruangan di dalam Special Quarters dari Helen Royal Academy. Di sana, seorang gadis cantik berambut biru sedang membasuh tubuh anak laki-laki berambut merah yang mengambang di atas permukaan air. Jika ini terjadi sebulan yang lalu, Ashe pasti tidak akan bisa menatap tubuh telanjang William dengan ekspresi tenang. Namun, setelah mereka berdua menghabiskan beberapa waktu di dalam Special Domain IC, mereka berdua menjadi begitu dekat satu sama lain sehingga mereka mandi dan tidur bersama. Tentu saja, Ashe malu pada awalnya. Bagaimana mungkin dia tidak malu? Meski begitu, William begitu sabar dan lembut padanya sehingga, pada akhirnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerah pada keinginan batinnya. Selain berlatih, mereka berdua menghabiskan waktu untuk lebih mengenal satu sama lain. Putri duyung yang cantik itu mempelajari apa yang disukai dan tidak disukai kekasihnya, William, yang membuat perasaannya terhadap half-elf yang tampan itu tumbuh dari hari ke hari. Setelah 20 hari tinggal di dalam Special Domain, keduanya menjadi begitu dekat sehingga mereka bahkan mandi bersama. Tentu saja, mereka tidak melakukan hal yang tidak pantas karena tekad William telah tumbuh setelah dia bercinta dengan Wendy dewasa dalam mimpinya. Ashe menyeka tubuh William dengan kain basah secara sistematis. Tidak ada satu sisi pun yang tidak tersentuh. Setengah jam kemudian, dia meninggalkan mata air dalam ruangan dan membantu mengeringkan tubuh William dengan handuk. Akademi hampir kosong dari siswa dan guru, karena sebagian besar dari mereka telah pergi ke Benteng Windsor sebagai bala bantuan. Sudah 2 hari sejak saat itu dan dia tidak menyadari bahwa benteng telah jatuh. Dia tidak tahu bahwa para pembela telah pindah ke Benteng Ravenlord untuk mencegah pasukan Aenasa mencapai ibu kota kerajaan Helen, Gladiolus. Setelah ritual pagi selesai, Ashe membatalkan transformasinya dan kembali menjadi Ian. Dia tidak bisa bertahan dalam bentuk nimfa terlalu lama, karena kutukan seorang dewi tidak mudah dibatalkan. Paling lama, dia bisa tetap dalam wujud putri duyung selama 3 jam dalam sehari. Itulah hadiah yang diterimanya setelah menyelesaikan ujian pencerahan di pegunungan Kirintor. Jauh di dalam hatinya, dia bersyukur diberi kesempatan untuk kembali ke wujud aslinya. Jika tidak, hubungannya dengan William tidak akan sedekat hubungan mereka saat ini. Keduanya pindah ke kediaman dekan atas desakan Simon. Sekarang karena hampir tidak ada seorang pun di dalam akademi, kediaman dekan adalah tempat teraman di dalam akademi karena dilindungi oleh formasi rahasia terkuat yang dibuat oleh Rune Master legendaris. Setelah mendengar tentang kondisi William, Simon mengusulkan agar William tinggal di kamar khusus yang memiliki kekuatan spiritual paling padat di akademi.
Ian langsung menyetujui usulan ini karena akan meningkatkan laju pemulihan William. Ketika Ian tiba di kamar mereka, ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres di udara dan meningkatkan kewaspadaannya. Ia memeluk William erat-erat sambil mengamati ruangan untuk mencari kelainan apapun. "Bagus sekali, persepsimu cukup tinggi," kata suara setuju dari balik tirai tempat tidur William. Ketika tirai terbuka, Ian berhadapan langsung dengan kecantikan dunia lain yang tampaknya berusia awal 20-an. Kecantikannya cukup untuk membuat raja dan kaisar berlutut dan menyatakan cinta abadi mereka padanya. Meskipun Ian percaya diri dengan penampilannya, dalam wujud putri duyungnya, ia merasa bahwa ia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan wanita yang berdiri di depannya. Penampilannya, dan lekuk tubuhnya yang feminin, membuat Ian merasa cukup iri sehingga ia berharap bahwa apa yang dilihatnya hanyalah ilusi yang dibuat dari kurang tidurnya. Pandangan Ian tertuju pada rambut biru muda wanita itu, yang beberapa tingkat lebih terang dari rambut birunya sendiri saat ia dalam wujud putri duyung. Ironisnya, mata wanita itu juga beberapa tingkat lebih terang dari mata ungu Ian sendiri. Namun, hal yang paling menarik perhatian Ian tak lain adalah dua tanduk ungu yang bersinar samar di atas kepala wanita itu. Ia telah melihat tanduk itu berkali-kali sebelumnya sehingga mustahil untuk tidak mengenalinya. Namun, penemuannya itu malah membuatnya semakin bingung. Ian tidak bisa merasakan sedikit pun kebencian atau permusuhan dari wanita cantik yang tampak familiar dan asing di saat yang sama itu. Ian memegang tubuh William dengan kuat saat ia mengumpulkan keberaniannya dan mengucapkan sebuah nama. "Ella." Wanita itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Baringkan William di tempat tidur dulu," kata Ella sambil menatap anak laki-laki berambut merah dalam pelukan Ian. "Ada beberapa hal penting yang perlu aku bicarakan denganmu. Jika memungkinkan, aku ingin kau bekerja sama denganku. Bukan hanya demi dirimu, tetapi demi William juga." Ian menganggukkan kepalanya dan melakukan apa yang diperintahkan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Ella berhasil mendapatkan wujud humanoid, dia tahu bahwa wanita cantik itu tidak akan pernah menyakiti William. Bahkan, Ian merasa cemas. Seolah-olah dia akan mengadakan pertemuan dengan ibu mertuanya. Jauh di dalam hatinya, dia berharap Ella tidak akan mengungkit-ungkit saat-saat dia bertengkar dengan William di masa lalu. Lebih dari segalanya, Ian ingin mendapatkan persetujuan Ella karena di mata half-elf, Ella adalah mamanya, yang telah membesarkannya sejak dia masih bayi. Ella membelai sisi wajah William dan menatapnya dengan mata penuh kelembutan. Setelah puas bercumbu, yang hanya berlangsung selama setengah menit, Ella kembali memperhatikan anak laki-laki yang duduk di tempat tidur dan memegang tangan putranya. "Aku ingin kalian berdua meninggalkan akademi dan pergi ke utara," kata Ella dengan nada yang tidak menuntut adanya ruang untuk pertentangan. "Kalian harus membawa pangeran bungsu, dan cucu dari kepala suku agung juga. Dev masih di akademi, jadi katakan padanya untuk membuat pengaturan yang diperlukan. Kalian semua harus meninggalkan ibu kota sebelum tengah malam." "Kenapa?" tanya Ian. "Kenapa kita harus meninggalkan ibu kota? Bagaimana dengan nona muda? Apa terjadi sesuatu di garis depan?" "Aku tidak bisa menjawab pertanyaan kalian sekarang, dan akan lebih baik jika kalian membiarkan pangeran bungsu menjawabnya untuk kalian," jawab Ella. Tidak apa-apa untuk saat ini. Namun, yang terpenting adalah kau meninggalkan ibu kota malam ini. Jika kau menunda, bukan hanya kau, tapi nyawa Will juga akan dalam bahaya. Ada orang-orang yang mengendalikan di balik bayang-bayang dan mereka akan segera menyerang. Jika kau benar-benar mencintai William, lakukan apa yang kukatakan sebelum terlambat." Ian menatap mata Ella dan melihat urgensi di dalamnya. Ia kemudian mengepalkan tinjunya dan dengan enggan menganggukkan kepalanya. Melihat bahwa Ian telah setuju untuk melaksanakan perintahnya, Ella menundukkan kepalanya dan mencium pipi William sebelum berdiri. "Ingat, kau dan yang lainnya harus pergi sebelum tengah malam," kata Ella sambil berjalan menuju pintu. "Aku akan pergi ke utara terlebih dahulu dan membuat pengaturan yang diperlukan. Selain itu, Ian, Ashe, Sela Ashe, panggil saja aku Ashe, Ella." Ella menoleh dan tersenyum. "Baiklah, Ashe, rahasiakan pertemuan kita berdua ini. William masih belum menyadari keberadaanku dan aku berencana untuk tetap seperti itu selama mungkin." "Baiklah." Ashe menganggukkan kepalanya. "Bolehkah aku juga memanggilmu Mama mulai sekarang?" Ella terkikik sambil melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal pada Ashe. "Akan kupikirkan. Sampai jumpa, Ashe." Ella menutup pintu di belakangnya dan mendesah.
Usianya hampir 15 tahun dan sudah memiliki 4 wanita yang menunggunya tumbuh dewasa. William memang populer di kalangan gadis-gadis. Ibu kedua William menggelengkan kepalanya sekali lagi sebelum berubah menjadi partikel cahaya. Ia berencana untuk menuju utara dan membuat persiapan untuk kedatangan mereka. David diam-diam telah mengiriminya pesan melalui lonceng Antanasia dan menceritakan semua yang terjadi di balik layar. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Ella memutuskan bahwa utara adalah tempat teraman bagi William saat ini, meskipun dia khawatir tentang orang-orang yang penting bagi putra angkatnya, sekarang bukanlah saatnya untuk bersikap sentimental. Perang sedang mengetuk pintu ibu kota dan pertempuran terakhir hanya tinggal menghitung hari untuk mencapai kesimpulan. Selamat, kakak. Lily melemparkan boneka beruang pink ke udara untuk merayakan penguasaan William dalam menggunakan keilahian, tingkat 1, miliknya. Terima kasih, Lily, jawab William. Aku tidak pernah tahu bahwa keilahianmu sehebat ini. Pujilah aku lebih banyak lagi, kakak. Lily luar biasa, Lily yang terbaik, Lily yang paling imut. Issei dan David yang menyaksikan adegan ini menganggukkan kepala mereka dengan puas. William membutuhkan waktu 4 bulan untuk menemukan trik tentang cara mengubah warna lollipop pink menjadi warna yang diinginkannya. Awalnya, ia berpikir bahwa ia dapat membuat warna yang berbeda jika ia mau. Namun, ia salah selama ini. Jika bukan karena fakta bahwa ia tidak sengaja mengubah warna lollipop saat beristirahat sejenak, mungkin ia akan membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami cara kerja keilahian Lily. Warna default lollipop adalah pink. Namun, jika William memvisualisasikan efek yang diinginkannya, dan bukan warnanya, lollipop akan secara otomatis mengubah warnanya agar sesuai dengan kemampuan yang diinginkannya. Tentu saja, ini hanya penjelasan sederhana tentang bagaimana perubahan itu dilakukan. William perlu memiliki gambaran yang jelas tentang jenis kekuatan yang diinginkannya sebelum lollipop itu tunduk pada keinginannya. Setelah mempelajari triknya, William menggunakan masing-masing lollipop untuk memahami cara kerja kekuatan mereka. Lollipop merah, biru, coklat, merah muda, dan hitam harus dikonsumsi, atau setidaknya berada di dalam mulut William, agar efeknya muncul. Lollipop jingga, kuning, putih, dan abu-abu harus dilempar dan digunakan sebagai proyektil agar efeknya muncul. Terakhir, lollipop hijau, nila, dan ungu harus digunakan sebagai tongkat sihir agar mantranya dapat aktif. Setelah menguasai kekuatan lollipop, William menggunakan sisa hidupnya untuk membuat ribuan lollipop dan dengan baik hati meminta Lily untuk mengirimkannya ke kotak suratnya menggunakan Godshop Mail. Lily dengan senang hati menyetujui permintaan William karena anak laki-laki itu telah meluangkan waktunya untuk menguasai penggunaan keilahiannya. William mendesah setelah dia menemukan bahwa kekuatan lollipop Lily masih dapat ditingkatkan menggunakan alkimia. Dia tidak dapat berlatih alkimia dalam keadaannya saat ini karena dia perlu menggunakan kekuatan sihir untuk menyalakan kuali yin yang replika yang dia terima dari dewa alkemis. Karena itu masalahnya, dia hanya memfokuskan perhatiannya untuk membuat lollipop sebanyak yang dia bisa setiap hari. Karena setiap warna memiliki batas harian, William akan menghabiskan sisa waktunya untuk bertarung dengan Lily di dalam domain khususnya. Awalnya, William meremehkan Lily karena dia mengira bahwa loli kecil itu hanyalah dewi tipe pendukung. Ketika Dewi mengaktifkan kekuatan keilahiannya, William mendapati dirinya berada di pihak penerima Divine Burst milik Lily yang disebut Lovely Merry Go Round. Dewi Loli memanggil pasukan mainan yang mengalahkan William, dan membuatnya menyadari bahwa Anda tidak dapat menilai dewa atau dewi dari penampilan mereka. Ketika William akhirnya meninggalkan domain khusus Lily, ketiga dewa membawanya ke kandang dewa yang paling dekat dengan mereka. Tujuan mereka adalah untuk membantu William memperoleh job kelas tanpa terlalu banyak kesulitan. William menjadi gembira ketika mendengar saran Issei, David, dan Lily. Jika dia menyentuh beberapa senjata dan artefak dewa, bukankah itu akan memberinya kesempatan untuk memperoleh job kelas langka dan bahkan beberapa kelas prestise yang sulit didapat? Siapa yang akan kita kunjungi pertama? Lily bertanya sambil menggendong William di dadanya. Mari kita kunjungi kandang Luh terlebih dahulu, kata David sambil tersenyum. Dia dan aku adalah teman baik, jadi dia mungkin mengizinkan William menyentuh salah satu artefaknya untuk membantunya mendapatkan job kelas. Luh, dia orang baik, Issei menganggukkan kepalanya tanda setuju. William, yang digendong seperti boneka beruang, bertanya pada Lily dewa macam apa Luh itu.
Lu adalah salah satu dewa pandai besi di kuil, jawab Lily. Jika kita menggolongkannya seperti binatang di duniamu, dia akan menjadi dewa, kelas S. Salah satu dewa pandai besi. Maksudmu ada lebih dari satu dewa pandai besi? Ya, ada beberapa dewa terkenal yaitu Vulkan, Hephaestus Tua, Ogun, Gibil, dan Govanen. Meskipun mereka memiliki profesi lain, pandai besi memainkan peran utama dalam saga mereka. William menganggukkan kepalanya sebelum mengajukan pertanyaan lain karena penasaran. Ngomong-ngomong, berapa peringkatmu di antara para dewa, Lily? Lily terkekeh, tetapi tidak menjawab pertanyaan William. Bukan karena dia tidak ingin menjawab pertanyaan William, tetapi karena dia tahu William tidak akan mempercayainya bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya. Tak lama kemudian, ketiga dewa dan boneka beruang berhenti di sebuah kios yang terletak di sisi utara kuil. Luh, temanku, apakah kamu sedang sibuk sekarang? David menyapa temannya sambil tersenyum. Seorang pria berambut emas dan bermata biru menoleh ke arah David. Dia memegang palu besi di tangannya, dan tombak serta perisai diikatkan di punggungnya. Setelah melihat wajah David, senyum mengembang di wajah Luh yang sudah lapuk. David, sudah lama sejak terakhir kali kamu mengunjungiku, jawab Luh. Matanya memancarkan keramahan, tetapi juga tajam yang membuat William menggigil tanpa sadar. Luh melirik William sekilas sebelum mengangguk ke arah Issei dan Lily. Kedua dewa itu mengangguk kembali. Meskipun Issei dan Lily tidak begitu mengenal Luh, mereka mendengar cerita tentangnya saat David dan mereka makan bersama di restoran dewa yang bernama Ambrosia. Petik 2. Luh, aku datang ke sini untuk meminta bantuan. Nama, teman kecil, kita ini adalah William. David berinisiatif untuk memperkenalkan William kepada salah satu dewa yang akrab dengannya di dalam kuil. Dia adalah pengikut Gavin. Jika memungkinkan, bisakah kau membiarkannya menyentuh artefakmu selama beberapa detik? Pengikut Gavin. Luh memiringkan kepalanya. Ah, apakah dewa itu masih di sini? Kupikir dia akan segera menghilang. Serius, menjadi Jack of all trades adalah profesi yang tidak berguna. William segera menyipitkan matanya saat mendengar ejekan dalam suara Luh. Gavin adalah dewa pelindungnya dan meskipun dia tidak populer di antara para dewa, William tetap memilihnya karena ketulusannya. Mendengar seseorang mengejek Gavin di depannya membuatnya marah. Issei dan Lily juga mengerutkan kening. Gavin adalah teman mereka dan mendengar dewa lain mengejeknya juga tidak menyenangkan bagi mereka. Mereka melotot ke arah dewa yang menatap mereka dengan jijik. Jelas, Luh tidak begitu menghargai Gavin, dan dia memastikan untuk menunjukkannya di depan mereka. Tentu saja, tidak semua dewa di dalam kuil 10.000 dewa akur. Ada beberapa faksi yang terbentuk karena perbedaan cita-cita dan tujuan. David, Issei, Lily, dan Gavin adalah bagian dari fraksi netral. Mereka adalah faksi yang tidak memihak pihak manapun. Luh, di sisi lain, adalah bagian dari fraksi benar. Mereka adalah faksi yang membenci kejahatan dan sering bertengkar dengan dewa jahat di kuil dari waktu ke waktu. Jadi, bocah nakal ini ingin menyentuh artefakku. Luh menilai boneka beruang di tangan Lily sambil menggaruk dagunya. Tentu saja, dia bisa melihat jiwa William dan melihat kehidupan yang telah dijalaninya sebelum dia bereinkarnasi. Namun, sebelum Luh bahkan dapat memutuskan apakah akan menyetujui permintaan David atau tidak, boneka beruang di tangan Lily berbicara. Ayo tinggalkan tempat ini, kata William dengan tegas. Aku tidak ingin menyentuh barang-barangnya. Itu hanya akan membuatku merasa kotor. Meskipun William sangat tergoda untuk menyentuh tombak merah di belakang punggung Luh, dia tidak bisa menerima cara Luh menyebut Gavin. William tidak berbohong ketika dia mengatakan bahwa menyentuh barang-barang Luh membuatnya merasa kotor. Dia sendiri tidak bisa memahaminya, tetapi pikiran untuk memperoleh job kelas dengan artefak dewa membuatnya jijik. Baiklah, David mengangguk. Maaf, Luh, sahabat kecilku agak sensitif. Aku akan mentraktirmu makan lain kali. Tidak masalah. Namun, oi, dasar bocah nakal, Luh menatap lama dan tajam ke arah boneka beruang di tangan Lily. Aku tidak punya kewajiban untuk membantumu. Kamu bukan pengikutku, jadi kamu tidak berarti apa-apa bagiku. Jadi bagaimana jika aku mengejek dewa pelindungmu? Apakah kamu pikir hanya karena kita semua adalah dewa, kita harus saling berpegangan tangan dan berteman? Naif sekali. Ingat ini, bocah kecil. Seorang Jack of all trades tidak menguasai apapun. Itu profesi yang bodoh.
Lebih baik kau mencari dewa lain untuk menjadi dewa pelindungmu. Daripada mencoba menjadi bibrida yang menjijikkan. Luh, benar, tanya William balik. Dewa macam apa kau? Kau memegang palu pandai besi, tetapi membawa tombak dan perisai. Kau seorang pandai besi atau prajurit. Kurasa sudah saatnya kau berpikir jernih tentang apa profesimu yang sebenarnya. Kemarahan William membuncah di dalam dadanya saat ia menatap balik dewa yang terlalu menganggap dirinya tinggi. Butuh beberapa saat bagi ingatan William untuk muncul, tetapi ia sekarang ingat siapa Luh dari mitos yang pernah dibacanya tentangnya di bumi. William tertawa terbahak-bahak dan tawanya dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Setelah mengingat siapa Luh, ia sekarang mengerti mengapa Dewa Pandai Besi tidak menyukai Gavin. Bukankah itu lucu? William menyeringai nakal. Seseorang yang juga bisa dianggap sebagai orang serba bisa mengejek Dewa Pelindung saya. Sungguh lelucon. Itu seperti orang yang mengejek orang lain. Benar-benar konyol. Apa yang kau katakan, Nak? Bisakah kau mengulanginya? Tidak perlu mengulanginya. Kau hanya tiruan Gavin. Dewa yang dipuja sebagai Dewa Matahari, Dewa Pandai Besi, Dewa Seni, dan Dewa Keadilan, serta Dewa Prajurit. William menggelengkan kepalanya dan wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Dewa dengan banyak profesi, dan bukan master dari satu profesi. Itulah kau, Luh. Seseorang sepertimu tidak berhak mengejek Gavin. Lily, ayo pergi. Aku tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Petik 2. Aku setuju. Lily tersenyum dan berjalan pergi sambil menggendong William. Namun, dia belum berjalan jauh ketika Luh muncul di depan William sambil memegang tombaknya di tangannya. Nak, kau berani memfitnah dewa di dalam kuil kita sendiri. Tanya Luh. Kau punya nyali. David berdiri di antara Luh dan William dan memberi isyarat agar Lily mundur. Lily mundur beberapa langkah, tetapi dia diam-diam menyalurkan kekuatannya ke tangannya. Jika Luh akan menyerang William, dia tidak akan hanya berdiri dan menontonnya. Tangan Issei juga telah bergerak ke belati diikat pinggangnya. Dewa haram itu tersenyum, tetapi matanya menatap Luh dengan niat untuk membunuh. Dia telah mengenali William sebagai saudara sumpahnya, jika Luh menyerangnya, itu sama saja dengan menyatakan perang padanya juga. Luh, bocah itu masih muda dan berdarah panas, kata David. Meskipun dia bersalah, dia belum hidup cukup lama untuk memahami aturan kuil. Jangan khawatir, aku akan mengajarinya dengan benar. Bisakah kau mengabaikan ucapannya yang kasar? Luh mendengus dan mengembalikan tombak itu ke punggungnya. David, kau adalah temanku jadi aku akan memberimu muka dan menutup mata sekali ini saja. Namun, sebaiknya kau tidak membiarkanku melihat bocah itu lagi. Lain kali aku melihatnya, aku akan menusuk jiwanya dengan tombakku dan secara pribadi melemparkannya ke dalam siklus reinkarnasi. David mengangguk. Ia tidak ingin membuat sahabatnya marah dan mempersulit kedua belah pihak. Ketiga dewa itu meninggalkan kandang Luh tanpa menoleh ke belakang. David mendesah dalam hati karena mereka telah kehilangan kesempatan bagus untuk membantu William mendapatkan job kelas baru. Tidak hanya itu, William juga telah membuat marah salah satu dewa yang tergabung dalam fraksi kebenaran. Tentu saja, beberapa dewa melihat kejadian ini dan semuanya menatap boneka beruang di tangan Lily dengan ekspresi yang beragam. Beberapa dewa yang tergabung dalam fraksi jahat tertawa dan mengacungkan jempol kepada William. Ada pepatah terkenal yang mengatakan, musuh dari musuhmu adalah temanmu. Di mata para dewa yang tergabung dalam fraksi jahat, William melakukan perbuatan baik dengan membuat salah satu musuh mereka marah. Jadi, inilah anak yang diincar pengikutku. Seorang wanita yang tercium bau kecantikan dan nafsu sensual menatap William dengan ekspresi geli. Aku tidak tahu apakah dia pemberani atau bodoh, tapi aku suka matanya. Mungkin, aku harus menyapanya sebelum dia meninggalkan kuil. Tidak jauh darinya, dewi lain, yang duduk di singgasana hitam, memerhatikan William dari jauh. Senyum tersungging di wajahnya saat dia melihat boneka beruang di tangan Lily. Sejak William muncul di kuil, dewi ini langsung merasakan kehadirannya. Dia memperhatikan saat William berlatih di dalam wilayah Issei dan Lily. Dia mendengarkan dengan sabar saat William menceritakan kisahnya kepada Ashe. Dia memperhatikan bagaimana William memperlakukan istri duyungnya dengan cinta dan perhatian. Dia memperhatikan, dan dia memperhatikan. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, karena dia tahu bahwa waktunya belum tepat baginya untuk bergerak. Jiwamu masih menyala terang, Will kecil, pikir dewi itu sambil menatap boneka beruang dari kejauhan.
Bahkan Ragnarok tidak mengurangi cahayamu. Aku menantikan hari ketika aku sendiri akan memadamkan cahaya itu di dalam jiwamu. Sang Dewi mendesah senang saat mengingat rasa lezat dari ribuan tahun yang lalu. Rasa dari prajurit berambut perak yang berjuang berdampingan dengan para dewa Asgard, dalam pertempuran yang ditakdirkan berakhir dengan kehancuran mereka. Kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya cahaya yang dapat melakukannya, kata Sang Dewi lembut. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta yang dapat melakukannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari apakah Anda ingin memperoleh kelas pekerjaan pandai besi? Lebih besar dari, kurang dari ya tidak lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Terima kasih, Tuan Vulkan, William menganggukkan kepalanya. Saya memperoleh kelas pekerjaan pandai besi. Vulkan, Dewa Pandai Besi, yang termasuk dalam fraksi jahat, menganggukkan kepalanya. Lily bertepuk tangan dan menatap dewa setinggi 3 meter itu dengan mata berbinar. Terima kasih, Vulkan, kau yang terbaik. Aku akan memberimu coklat nanti, oke. Oh, kau ingin yang rasa anggur. Tidak masalah, aku akan memberikannya kepadamu sebentar lagi. William memperhatikan dengan bingung. Dia tidak tahu bagaimana Lily bisa memahami kata-kata Vulkan, karena tidak peduli pertanyaan macam apa yang diajukan Dewi Loli. Dewa Pandai Besi hanya akan menjawab dengan, Kami akan mengunjungi yang lain, terima kasih sekali lagi, Vulkan. Lily menggendong William dan keluar dari bengkel panas itu. Issei dan David tetap berada di luar karena mereka tidak dekat dengan Vulkan. Dewi Loli telah memberitahu mereka bahwa Dewa Pandai Besi adalah orang yang sangat pemalu. Itulah sebabnya dia tidak mengenal banyak orang. Lily baru mengenalnya setelah mereka berbagi meja di Ambrosia. Karena itu, Dewi Loli dapat menjadi teman salah satu dewa paling penyendiri di kuil 10.000 dewa. Ketiga dewa, bersama William, terus berjalan-jalan di sekitar kuil. Setiap kali mereka melihat seorang kenalan, mereka akan dengan sopan bertanya apakah mereka mengizinkan William menyentuh beberapa senjata atau artefak mereka. Ada yang menerima permintaan mereka, sementara ada yang dengan sopan menolak. Meskipun ada banyak penolakan, masih ada yang mengizinkan William menyentuh harta benda mereka. Ini memungkinkan half-elf untuk memperoleh berbagai kelas pekerjaan yang berbeda secara gratis. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari apakah Anda ingin memperoleh kelas pekerjaan barbar? Lebih besar dari, kurang dari ya tidak lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari apakah Anda ingin memperoleh kelas pekerjaan warlock? Lebih besar dari. Kurang dari ya tidak lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari apakah Anda ingin memperoleh kelas pekerjaan druid? Lebih besar dari. Kurang dari ya tidak lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari apakah Anda ingin memperoleh kelas pekerjaan spiritualis? Lebih besar dari. Kurang dari ya tidak lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari apakah Anda ingin memperoleh kelas pekerjaan penyihir kehidupan? Lebih besar dari. Kurang dari ya tidak lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari apakah Anda ingin memperoleh kelas pekerjaan penyihir cahaya? Lebih besar dari. Kurang dari ya tidak lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari apakah Anda ingin memperoleh kelas pekerjaan penyihir rune? Lebih besar dari. Kurang dari ya tidak lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William cukup senang karena ia mampu memperoleh job kelas baru, namun, tidak berakhir di sana. Karena artefak para dewa bukanlah item sederhana, ia juga berhasil mendapatkan beberapa prestige kelas yang sangat langka. Kurang dari prestige kelas, Morpher, diperoleh. Lebih besar dari, tidak tersedia, persyaratan, Druid plus Beastamer, atau kelas apapun yang dapat menjinakkan binatang buas pada level job maksimal. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari prestige kelas, Elementalis, diperoleh. Lebih besar dari, tidak tersedia, persyaratan, 4 mage job kelas pada level job maksimal. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari prestige kelas, Gladiator, diperoleh. Lebih besar dari, tersedia, persyaratan,
3 Basic Warrior Job Class pada level job maksimal. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Prestige Class, Time Mage, diperoleh. Lebih besar dari, tidak tersedia. Persyaratan, memerlukan Life Mage plus Dark Mage plus Light Mage pada level job maksimal. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Prestige Class, Geomancer, diperoleh. Lebih besar dari, tidak tersedia. Persyaratan, Earth Mage plus Fighter pada level job maksimal. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari kelas Prestise, Ninja, diperoleh. Lebih besar dari, tidak tersedia. Persyaratan, Geomancer plus Archer plus Thief pada level job maksimal. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari kelas Prestise, Rune Master, diperoleh. Lebih besar dari, persyaratan, Fighter plus Rune Mage. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William tidak dapat mengalihkan pandangannya dari halaman statusnya saat dia membaca informasi kelas job yang telah dia peroleh, terutama kelas Prestise. Jika dia tidak berada di hadapan para dewa, dia mungkin telah melompat ke sana kemari karena bahagia. Tentu saja, dia tidak melakukan itu. Bagaimanapun, dia memiliki citra yang harus dipertahankan. Issei, Lily, dan David menyaksikan dengan geli pada teddy bear yang linglung yang sedang menatap ke angkasa. Time Mage kedengarannya kuat, tapi aku sangat penasaran dengan kelas job ninja, pikir William dengan ekspresi serius. Morpher juga terlihat menyenangkan. William menggaruk kepalanya berulang kali karena dia tidak dapat memutuskan kelas prestise mana yang harus dia prioritaskan selanjutnya. Tak lama kemudian, dia menggaruk kepalanya dengan kedua kakinya yang membuat Lily terkikik. Kakak, kamu konyol sekali. Lily mengambil boneka beruang yang frustrasi dari tanah. Apakah kamu mengalami masalah dalam memilih kelas pekerjaan yang akan kamu prioritaskan? Ya, jawab William dan mendesah dalam hatinya. Semuanya sangat bagus. Aku tidak dapat memutuskan mana yang harus kupilih terlebih dahulu. Saat Lily dan William sedang mengobrol, tawa menggoda tiba-tiba terdengar dari belakang. Ya ampun, boneka beruang yang kamu miliki itu lucu sekali, Lily. Seorang wanita cantik, yang tampaknya berusia pertengahan 20-an, berjalan ke arah mereka dengan senyum manis di wajahnya. Rambutnya yang panjang berwarna coklat kemerahan, yang ditata dengan kepang ala putri yang disampirkan di belakang punggungnya, berkilau dari waktu ke waktu, menonjolkan penampilannya yang cantik. Dia berjalan seperti seorang supermodel dan tatapan William tertuju pada tubuhnya yang sensual itu sendiri. William menelan ludah saat Dewi cantik itu berhenti 2 meter dari Lily. Tak lama kemudian, mata William berkaca-kaca saat dia terus menatap wanita sensual di depannya. Gelombang dia sudah kalah, Issei terkekeh. Dia benar-benar terpesona, komentar David sambil memainkan janggutnya. Tidak ada manusia hidup atau mati yang bisa menolak pesonamu, Eros. Lily cemberut, lihat apa yang kau lakukan pada William kita yang malang. Eros, dewi nafsu dan hasrat seksual primal, menutupi bibirnya yang indah dan terkikik. Mata birunya yang menawan menatap kenalannya dengan cara yang nakal. Jangan seperti itu, Lily. Aku bahkan belum menggunakan keilahianku pada anak itu. Itulah diriku, mau bagaimana lagi. Aku tahu itu. Lily mendesah saat dia mengguncang boneka beruang yang tergila-gila itu, yang menatap Eros seolah-olah dia adalah cinta dalam hidupnya. Kakak, sadarlah. Lily terus mengguncang boneka beruang itu, tetapi tidak ada gunanya. Pesona Dewi Nafsu adalah pesona terkuat di multiverse. Bahkan Dewi Cinta dan kecantikan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemampuannya untuk memikat orang. Eros, buat kakak sadar dari lamunannya, kata Lily sambil meletakkan tangan kanannya di pinggulnya. Jangan ganggu dia, aku tahu kalian telah melatihnya di dalam kuil. Eros tersenyum sambil menepuk kepala Lily yang menggemaskan. Bagaimana kalau kau meninggalkannya bersamaku selama beberapa hari juga? Aku akan membantu melatihnya juga. Lily memiringkan kepalanya, tetapi dia tidak menolak tawaran Eros. Dia tahu bahwa jika William berlatih dengannya, kemungkinan half-elf itu akan terkena mantra di dunia fana akan hampir mustahil. Menurutku itu ide yang bagus, komentar Issei dari samping. Dia kemudian menatap David yang berdiri di sampingnya. Kau seharusnya menjadi instruktur William berikutnya, jadi kau yang memiliki keputusan akhir dalam masalah ini. David memainkan janggutnya dan menatap teddy bear yang tidak responsif di tangan Lily. Setelah berpikir dengan hati-hati,
dia menganggukkan kepalanya dengan tegas dan memberikan persetujuannya. William masih muda dan pasti akan tersesat jika seseorang menggunakan keterampilan mantra yang sangat kuat padanya, kata David sambil tersenyum. Eros, bisakah kau berjanji padaku bahwa dia akan kebal terhadap mantra dan mantra pempengaruh pikiran lainnya setelah kau menyelesaikan pelatihanmu dengannya? Baiklah, aku tidak tahu tentang mantra pempengaruh pikiran lainnya, tetapi aku dapat menjamin bahwa setelah latihanku, dia akan memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap mantra pesona, jawab Eros. Aku bersumpah demi keilahianku. Ketiga dewa menganggukkan kepala mereka sebagai tanda pengakuan atas sumpah Eros. Ketika para dewa bersumpah menggunakan keilahian mereka, itu berarti mereka akan menepati janji mereka sampai akhir zaman. Baiklah, David menatap keindahan sensual di depannya tanpa berkedip. Kami akan menitipkan William kepadamu selama beberapa hari. Tolong, kembalikan dia kepada kami dalam keadaan utuh. Baiklah, Eros mengangguk. Issei, Lily, dan David punya ide mengapa Eros mendekati mereka. Karena mereka telah mengawasi William, tentu saja mereka juga tahu identitas orang-orang yang baru saja berinteraksi dengannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ketiga dewa, Eros memeluk teddy bear yang masih linglung itu erat-erat di dadanya, saat dia berjalan menuju istananya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa seorang dewa tertentu diam-diam mengikutinya dari belakang. Di tangannya ada sebuah kotak. Sebuah kotak yang bahkan akan membuat Dewi Nafsu lari ketakutan hanya dengan melihatnya. Dan apa yang akan dia lakukan dengan kotak itu adalah Eros terus berjalan sambil menggendong boneka beruang. Seperti bayi, hingga ia mencapai pintu masuk istananya. Namun, ia tidak langsung masuk. Sebaliknya, ia menoleh ke belakang dan tersenyum. Aku tidak tahu bahwa Dewa Kontrak memiliki hobi menguntit para Dewi Kuil, kata Eros dengan nada menggoda. Katakan padaku, Sancus, apa yang membuatku senang dengan kunjungan ini? Sancus menyeringai sambil berjalan ke arah Dewi Nafsu dengan sikap santai. Kedua tangannya berada di belakang punggungnya untuk mencegah Eros melihat kotak di tangannya. Ketika ia hanya beberapa meter dari Eros, ia berdiri diam dan mengutarakan isi hatinya. Eros, aku perlu meminta bantuanmu. Aku akan mendengarkan permintaanmu terlebih dahulu sebelum memberikan jawabanku. Ketika Sancus memindahkan kotak di depannya, Eros tanpa sadar tersentak. Naluri primalnya menyuruhnya untuk lari. Eros tahu saat itu juga bahwa apapun yang ada di dalam kotak di tangan Sancus bukanlah hal yang baik. Tunggu sebentar, aku tidak bermaksud jahat, teriak Sancus dengan cemas saat melihat Eros hendak lari ke istananya. Ayo bicara, aku janji tidak akan membuka kotak itu. Eros menatap Dewa Kontrak dan tetap berdiri di tempatnya. Namun, dia tetap waspada dan bersiap untuk lari ke dalam istananya saat Sancus mencoba menyerangnya. Melihat Eros waspada terhadapnya, Sancus mendesah dalam hati. Dia memutuskan untuk menunda rencananya dan memutuskan untuk berkompromi untuk sementara waktu. Aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu bahwa, setelah kau menyelesaikan pelatihanmu dengan William, aku ingin berbicara dengannya secara pribadi, kata Sancus. Aku janji tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti anak itu. Aku hanya ingin berbicara dengannya tanpa diketahui Issei, Lily, dan David. Itu saja yang kuminta. Eros mengerutkan kening. Sancus adalah salah satu dewa yang tergabung dalam fraksi netral, jadi dia bukan musuhnya. Meski begitu, benda yang ada di dalam kotak kayu itu membuatnya merasa hidupnya dalam bahaya. Sancus yang memegang kotak di depannya sama saja dengan mengarahkan pistol ke Eros, sambil melakukan negosiasi yang ramah. Pada akhirnya, Dewi itu menganggukkan kepalanya dengan enggan, tetapi menambahkan sebuah syarat. Bersumpahlah kepada keilahianmu bahwa kau tidak akan menyakiti anak itu dengan cara apapun selama pertemuan pribadimu, kata Eros. Saat ini dia berada di bawah perlindunganku dan aku tidak ingin Issei, Lily, dan David menganggapku bertanggung jawab atas tindakanmu. Sancus buru-buru meletakkan tangannya di dadanya dan membuat janjinya. Meskipun dia tidak mencapai tujuan utamanya, ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk berbicara dengan William dan meminta kerjasamanya. Aku harus memastikan bahwa aku menyerahkan Donger kepadanya tanpa diketahui siapapun, pikir Sancus saat dia mengucapkan janjinya kepada Eros. Setelah mengucapkan janjinya, dia pergi karena Eros telah menyetujui permintaannya. Dewi Nafsu memperhatikan kepergian Dewa Kontrak dengan sikap waspada. Baru setelah Sancus menghilang dari pandangan, dia memasuki istananya dengan tergesa-gesa. Dewa dilarang bertarung di dalam kuil,
tetapi perkelahian sesekali terjadi. Tentu saja, para dewa ini dihukum dan harus membayar ganti rugi uang atas kerusakan yang telah mereka timbulkan. Mereka juga akan memasuki penjara dewa selama beberapa tahun untuk memberi mereka waktu untuk menenangkan diri dan mencegah pertengkaran mereka meningkat. Ketika Eros akhirnya berada di dalam istana bagian dalam yang aman, dia melihat boneka beruang yang masih menatapnya seolah-olah dia adalah kekasihnya. Sudut bibir wanita cantik itu melengkung saat dia membuka domain khususnya. Setelah memasuki domain, bersama dengan William, Dewi nafsu mencium bibir boneka beruang, yang membuat boneka itu berkedut. Segera, tubuh boneka itu bersinar, dan William muncul dalam bentuk peri setengah. Dengan menggunakan kekuatan domainnya, dia mengubah tubuh boneka beruang itu menjadi replika tubuh anak laki-laki berambut merah yang hampir sempurna. William menghela napas senang ketika Eros membelai sisi wajahnya. "Selamat, William, tampaknya pengikut setiaku telah mengarahkan pandangannya padamu," kata Eros dengan senyum manis. "Sayangnya, dengan keadaanmu sekarang, kamu tidak mampu untuk tetap berada di sisinya. Yang dibutuhkan putri-putriku yang manis adalah seseorang yang tidak akan menjadi mangsa kekuatan mereka. Kita perlu memastikan bahwa kamu dapat melindungi diri dari pesona mereka. Apakah kamu mengerti?" "Ya," jawab William tanpa berpikir. Eros terkekeh dan mencium kening William. Begitu dia melakukannya, mantra pesona yang telah menguasai tubuh anak laki-laki itu segera sirna. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William berkedip sekali lalu dua kali sebelum menatap Dewi cantik di depannya. Dia kemudian membalik rambutnya dan mengangkat dagunya dengan arogan. "Nona, aku tahu aku tampan, tetapi menggunakan mantra padaku itu melanggar aturan," kata William. "Kau boleh memiliki tubuhku, tetapi kau tidak boleh memiliki hatiku." Eros terkekeh sambil menatap half-elf yang sombong di depannya. Ia kemudian tersenyum nakal sambil menundukkan matanya untuk melihat bagian bawah tubuh William. "Yah, aku tidak begitu tertarik dengan hatimu," Eros terkekeh. "Tetapi, apakah anak laki-laki kecilmu di sana benar-benar cukup untuk memuaskan Dewi ini?" "Aku khawatir tidak." Sudut bibir William berkedut ketika ia melihat Dewi penggoda itu menatap kehendak kecilnya dengan penuh minat. "Minggir, nak," William memerintahkan juniornya untuk tidak mengangkat kepalanya sebagai bentuk perlawanan. Dia tahu bahwa Dewi di depannya sangat kuat karena dia mampu memikatnya begitu saja. "Nona, siapakah Anda? Di mana saya? Di mana Issei, Lily, dan David?" William melontarkan rentetan pertanyaan sambil terus menatap dada Dewi itu. "Apa yang akan Anda lakukan terhadap saya?" Ya ampun, gelombang begitu banyak pertanyaan sekaligus. "Anda benar-benar tidak tahu bagaimana memperlakukan seorang wanita pada kencan pertama Anda." Eros meluncur di samping William dan berbisik di telinganya. "Nama saya Eros dan saya adalah Dewi Nafsu." Tubuh William menggigil saat ia sekali lagi terpesona oleh Dewi Nafsu. Meskipun Eros tidak, secara aktif, mencoba memikat William, keilahiannya selalu berlaku. Setiap manusia akan kesulitan untuk menolak pesonanya bahkan jika tekad mereka sekuat dan setajam bilah pedang. "Ini tidak akan berhasil," Eros menusuk hidung William. "Anda harus berusaha lebih keras, Will kecil." Eros menjentikkan dahi William dan mantra pesona itu dibatalkan sekali lagi. Ketika mantra pesona itu dicabut, William menyilangkan tangannya di dadanya dan mengerutkan kening. Saat dalam keadaan terpesona, dia samar-samar mengingat sekelilingnya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Rasanya seperti berjalan di awan sembilan, hanya ingin berada di dekat wanita cantik yang menatapnya dengan senyum nakal. "Bisakah kau melakukannya sekali lagi, Lady Eros?" tanya William. "Kali ini, aku akan menggunakan semua tekadku untuk melawan. Datanglah padaku, bro." Eros terkekeh saat dia berjalan ke arah anak laki-laki itu. Dia kemudian memeluknya dan tidak melakukan apapun lagi. William mencium sesuatu yang harum, seperti aroma bunga yang sedang mekar penuh. Dia tahu bahwa ini adalah aroma tubuh Eros. Ini adalah pikiran terakhir yang terlintas di benaknya sebelum tubuhnya mengendur saat mantra pesona menguasai tubuhnya. Serangan ketiga, "Kau keluar." Eros mundur selangkah dan memperhatikan saat William menatapnya seperti kekasih yang setia. Half-elf itu kemudian bergerak ke arahnya dan memeluknya, seperti anak kecil yang mencari kehangatan ibunya. "Jangan khawatir, kita punya banyak waktu," kata Eros sambil memeluk bocah berambut merah itu dan menepuk kepalanya.
Adegan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum Eros mengambil inisiatif untuk mundur selangkah dan menatap bocah di depannya. Half-elf itu benar-benar berada di bawah mantra pesona dan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Dewi. Kurasa kau masih terlalu muda dan tidak berpengalaman untuk benar-benar melepaskan diri dari kendaliku. Untungnya, Issei, Lily, dan David menyeretmu ke sini. Dewi nafsu meletakkan tangannya di dahi William dan memejamkan mata. Ia memindai ingatan William, mencari sesuatu yang mungkin membantunya memahami cara membantu bocah itu melawan kekuatan keilahiannya. Beberapa menit berlalu sebelum Eros mendesah dan menggelengkan kepalanya, dia tidak dapat menemukan apapun yang dapat membantunya memperkuat tekad William untuk menolak pesonanya. Yah, selalu ada pilihan, itu. Bibir Eros melengkung membentuk senyum. Sudah waktunya melawan racun dengan racun. Dewi nafsu memerintahkan kuku jarinya untuk tumbuh lebih panjang dan menjadi setajam pisau. Dia kemudian menusuk jari telunjuk kirinya hingga setetes darah keluar darinya. Ambil ini dan konsumsilah, perintah Eros. Kau mengumpulkan kelas pekerjaan, kan? Ini akan menjadi tambahan yang bagus untuk koleksimu. William dengan patuh mematuhi perintah Eros dan memasukkan jarinya ke dalam mulutnya. Dia kemudian menjilati setetes darah dari ujung jarinya. Beberapa detik kemudian, tubuh William menggigil saat darah Dewi diserap oleh tubuhnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari kelas prestise, incubus, diperoleh. Lebih besar dari, tersedia, persyaratan, persetujuan dari Dewi Nafsu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tubuh William hendak memasuki transformasi, tetapi Eros menghentikannya. Dia tidak ingin anak laki-laki itu menjadi incubus sepenuhnya saat dia berada di bawah mantra pesonanya. Eros menggunakan keilahiannya untuk secara paksa, menyesuaikan, kelas pekerjaan William. Dia menghilangkan tanduk, sayap, dan ekor yang merupakan ciri umum makhluk iblis. Ketika sisa transformasi berakhir, William berdiri diam dengan mata tertutup. Eros tersenyum karena dia tahu bahwa dia telah berhasil dalam eksperimennya. Jika kelas pekerjaan incubus diperlengkapi sebagai subkelas William, dia akan berubah menjadi pseudo-incubus. Ini akan memberinya setengah dari kekuatan incubus sejati. Satu-satunya cara untuk membangkitkan kelas pekerjaan ini sepenuhnya adalah dengan berdoa kepada Eros di salah satu kuil dewi yang dapat ditemukan di seluruh dunia Hestia. Hanya dengan begitu William dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Pada saat itu akan menjadi kehendak dan pilihannya sendiri. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Tanya Eros. William membuka matanya dan menganggukkan kepalanya. Lady Eros, terima kasih untuk job class. Yang menjadi perhatianku adalah, mengapa kau melakukan ini? Eros tersenyum sambil menyilangkan tangannya di dada montoknya. Ini adalah layanan khusus satu kali karena aku merasa kau sangat menyenangkan di mataku. Ingat, job class ini bukanlah sesuatu yang bisa kau temukan di mana saja. Hanya mereka yang telah mendapatkan persetujuanku yang bisa menjadi incubus. Siapa tahu, job class ini mungkin berguna saat kau bepergian ke benua iblis di duniamu. Iblis sangat sensitif dan mereka dapat dengan mudah merasakan bahwa kau bukan salah satu dari mereka. Terima saja dengan rasa terima kasih, tidak perlu berterima kasih padaku. William dapat merasakan kekuatan khusus mengalir di dalam tubuhnya dan dia tidak yakin bagaimana cara menggunakannya. Dia tidak dapat mengakses sistem di dalam kuil 10.000 dewa dan meminta sarannya tentang apa yang harus dilakukan. Bibir Eros terangkat membentuk senyum penuh arti setelah melihat ketidaknyamanan di wajah William. Jangan khawatir, aku akan melatihmu secara pribadi tentang cara menggunakan kekuatan baru yang telah kau peroleh. Eros menepuk bahu William. Kau dan kekasihmu akan dapat tumbuh lebih kuat begitu kau menguasai seni kultivasi ganda. Sebenarnya, lelaki tua itu, Owen, dari duniamu telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengajarimu dasar-dasarnya. Aku cukup kecewa karena dia adalah archon kehidupan dan bukan incubus. Orang tua itu pasti bisa melakukannya dengan baik sebagai salah satu bawahanku. William harus setuju dengan Dewi Nafsu. Sapi tua yang suka memakan rumput muda itu pasti akan menjadi kandidat yang baik untuk menjadi incubus. Ayo, Will kecil, Dewi Nafsu mengulurkan tangannya ke arah bocah itu. Sudah waktunya bagimu untuk memulai pelatihan incubusmu. William menarik napas dalam-dalam sebelum meletakkan tangannya di atas telapak tangan Dewi. Dia tidak percaya bahwa Dewi telah berusaha keras untuk menjauhkannya dari Issei, Lily, dan David hanya karena dia menyenangkan matanya. Pasti ada alasan lain di baliknya.
Namun, saat ini, dia harus fokus pada pelatihan Dewi. Dia cukup penasaran tentang pelatihan, seperti apa yang ada dalam pikiran Dewi nafsu untuknya. Meskipun William tidak mau mengakuinya, dia juga ingin menguasai seni tentang cara membuat kekasihnya lebih kuat juga. Sementara William menjalani pelatihannya di dalam kuil para dewa, Kerajaan Helan sudah melancarkan perang berdarah dengan kerajaan-kerajaan tetangganya, pergi ke wilayah utara bersama kakak Brianna. Pangeran Ernest mengerutkan kening setelah mendengar usulan Ian. Kenapa? Awalnya, Pangeran muda mengira Ian membawa pesan dari ST. Namun, ST datang menemuinya untuk memintanya menemaninya ke wilayah utara, bersama Brianna. Karena, itulah yang dikatakan Komandan Ksatria sebelum aku pingsan, Ian berbohong. Dia sudah mengantisipasi bahwa Pangeran Ernest akan menanyakan pertanyaan ini kepadanya, jadi dia sudah menyiapkan cerita ini sebelumnya. Dia berkata bahwa itu adalah hal terpenting yang akan menentukan kelangsungan hidup kerajaan. Brianna, yang mendengarkan di samping Pangeran Ernest, memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Kakeknya telah mengajarinya cara membedakan kebenaran dari kepalsuan tergantung pada nada dan bahasa tubuh pembicara. Pangeran Ernest juga sama. Dia juga menerima pelatihan semacam ini dari Simon, dekan Akademi Kerajaan, untuk memastikan bahwa tidak seorang pun akan dapat menipunya dengan kata-kata. Tentu saja, keduanya menyadari bahwa Ian berbohong. Namun, mata anak laki-laki yang menatap di depan mereka itu tegas. Kata-kata yang diucapkannya mungkin bohong, tetapi keyakinannya nyata. Apakah Komandan Ksatria sudah bangun? Pangeran Ernest bertanya setelah merenung sejenak. Apakah dia akan ikut dengan kita ke wilayah utara? Pangeran muda memutuskan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi dari pengikut ST dan bawahan William. Meninggalkan ibu kota selama masa kritis ini bukanlah keputusan yang mudah untuk dibuat. Paling-paling, dia membutuhkan persetujuan ayahnya, Raja Noah, sebelum dia bisa meninggalkan istana dan pergi ke wilayah utara. Ian menggelengkan kepalanya, Panglima masih belum sadarkan diri, tetapi dia akan pergi bersama kita ke utara. Dev, kesatrianya, sudah menyiapkan perbekalan yang akan kita butuhkan untuk perjalanan ini. Hanya keputusan Anda yang kami tunggu, Yang Mulia. Sebelum Pangeran Ernest sempat memberikan jawabannya, mereka bertiga mendengar ketukan di pintu kamar pangeran. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Raja Noah, bersama dengan Grand Archmage, Emrys, dan Dekan Akademi, Simon, masuk ke dalam ruangan. Raja Noah segera mengenali Ian, tetapi berpura-pura tidak mengenalnya. Ia berjalan ke arah putra bungsunya karena ada beberapa hal yang ingin ia sampaikan kepadanya sebelum. Ia berangkat ke benteng Ravenlord untuk meningkatkan moral para pembela kerajaan. Pangeran Ernest, aku tahu ini mungkin mendadak, tetapi Dekan akan menemanimu ke villa musim panas kami di Wildevein, kata Raja Noah. Yang Mulia, bolehkah aku tahu mengapa aku harus meninggalkan ibu kota? Tanya Ernest. Ia dapat melihat bahwa ayahnya tampak cemas dan itu membuatnya merasa seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Raja Noah mendesah sebelum menepuk bahu putra bungsunya. Tidak aman di ibu kota. Kau akan pergi melalui terowongan rahasia dan menuju Wildevein bersama Dekan. Tunggu aku memanggilmu kembali ke ibu kota. Sampai saat itu, bersembunyilah di sana dan tetaplah serendah mungkin. Pangeran Ernest melirik Ian yang sedang berlutut di depan raja sebagaimana tugas seorang ksatria kerajaan. Bagaimana kalau aku pergi ke pegunungan Kirintor? Usul Pangeran Ernest. Kakak Brianna merasa rindu kampung halaman dan mungkin lebih baik tinggal di sana untuk sementara waktu. Bagaimana menurutmu, Yang Mulia? Wilayah utara. Raja Noah mengerutkan kening, tetapi itu hanya berlangsung sebentar. Ia kemudian melirik Brianna yang berdiri di samping Pangeran Ernest dan menganggukkan kepalanya. Kurasa ini ide yang lebih baik. Simon, aku akan menyerahkan pengaturannya padamu. Jaga pangeran tetap aman. Sesuai perintahmu, Yang Mulia. Simon membungkuk. Raja Noah memeluk Pangeran Ernest dengan ringan sebelum meninggalkan ruangan. Meskipun masih siang, dia harus segera mempersiapkan keberangkatannya ke garis depan. Yang Mulia, saya pamit dulu untuk menyiapkan barang-barang yang akan kita butuhkan untuk perjalanan kita, kata Simon. Dia hendak meninggalkan ruangan ketika Pangeran Ernest menghentikannya. Tuan, tolong dengarkan dulu apa yang akan saya katakan, kata Pangeran Ernest. Ksatria Ian dari penguasa perang Amorian sudah menyiapkan segala keperluan untuk perjalanan kita ke wilayah utara. Komandan Ksatria juga akan menemani kita dalam perjalanan ini.
Akan lebih baik jika kita berkoordinasi dengan mereka, sehingga kita bisa berangkat secepatnya. Simon melirik Ian dan Ian menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Dekan Akademi sangat mengenal Punggawa ST dan tahu bahwa dia bisa dipercaya. Baiklah, Simon mengangguk. Saya rasa kalian bertiga sudah berencana untuk meninggalkan ibu kota sebelum raja dan saya tiba di sini. Kalau begitu, mari kita pergi bersama saja. Kapan kita bisa berangkat, Tuan Ksatria? 2 jam dari sekarang, Yang Mulia, jawab Ian. Kami akan datang menjemput pangeran segera setelah kami menyelesaikan persiapan. Simon mengangguk dan menyuruh Ian kembali setelah 2 jam. Ia masih perlu menyelesaikan beberapa hal yang belum selesai sebelum berangkat ke wilayah utara. Pangeran Ernest dan Brianna, di sisi lain, mulai mengemasi pakaian mereka. Meskipun Pangeran Ernest merasa sedih meninggalkan ibu kota, ia tahu bahwa ayahnya tidak akan menyuruhnya pergi kecuali ada alasan yang kuat di baliknya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu di benteng, berhadapan dengan dinasti Zelan. Pertempuran baru saja berakhir, tetapi itu bukanlah pertempuran besar. Dinasti Zelan tidak terlalu ingin berhadapan langsung dengan pembela Helan karena mereka telah menerima laporan bahwa pasukan dinasti Aenasa telah menerobos benteng lain dan sedang dalam perjalanan menuju ibu kota kerajaan Helan. Tidak seperti pasukan semut, yang jumlahnya mencapai jutaan dan dapat dianggap sebagai umpan meriam, Jenderal Besar Dinasti Zelan, Ragnoll Hakim Awaif, peduli terhadap para prajurit dan ras Minotaur yang bertugas sebagai binatang pelindung mereka. Dia hanya menunggu pembela benteng untuk membagi pasukan mereka untuk memperkuat ibu kota mereka sebelum melakukan pembunuhan. Dengan begitu, dia dapat meminimalkan kerugian pasukannya dan bergerak menuju ibu kota Gladiolus tanpa hambatan. James dan Lawrence berdiri di benteng dengan ekspresi serius di wajah mereka. Mereka juga telah menerima berita dari ibu kota bahwa pasukan mereka sekarang berkumpul di benteng Ravenlord. Lawrence, bawa Archmage lainnya dan bantu Yang Mulia mempertahankan benteng, kata James setelah mempertimbangkan dengan saksama. Serahkan benteng itu padaku, aku akan mengulur waktu. Lawrence melirik teman lamanya dan menganggukkan kepalanya. Si rubah tua Griffith mengerti bahwa, bahkan jika mereka tetap di sini dan mempertahankan benteng, semuanya akan sia-sia jika ibu kota jatuh. Satu-satunya kekhawatirannya adalah apakah James akan mampu menahan serangan pasukan Zelania begitu mereka meninggalkan pos mereka. Jangan khawatir, aku bisa melakukannya. James menepuk bahu temannya. Cepatlah, kita tidak punya banyak waktu. Jangan mati di hadapanku, dasar orang tua tolol, jawab Lawrence sambil menepuk bahu James. Kita masih perlu membicarakan perselingkuhan cucu-cucu kita. James tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Meskipun William telah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak berniat menikahi Rebecca, dia tetap bungkam tentang hal itu untuk memberi Lawrence sedikit harga diri. 1 jam kemudian, setengah dari pembela termasuk semua Archmage meninggalkan benteng untuk tiba di benteng Ravenlord sesegera mungkin. Para pembela yang tersisa untuk mempertahankan benteng semuanya memiliki ekspresi yang tegas di wajah mereka. Mereka telah memutuskan untuk mati demi melindungi kerajaan mereka dari para penyerbu yang berencana untuk menaklukkan tanah mereka. James menyeringai saat dia menghadapi pasukan lawan di kejauhan. Sekarang setelah para pembuat onar itu pergi, sudah waktunya baginya untuk bernegosiasi dengan Jenderal Agung dari dinasti Zelan. Penguasa Lon mungkin tidak menyukai keluarga kerajaan saat ini, tetapi dia tetap peduli pada warga kerajaan. Saya harap Algojo tua menemani putranya ke medan perang. James menyipitkan matanya saat melihat pasukan perkasa di balik tembok benteng mereka. Mencapai kompromi akan lebih mudah jika dia ada di sana untuk memediasi negosiasi. Saya hanya perlu menggantung umpan yang cukup kuat sehingga dia tidak akan bisa menolak. James telah menyiapkan umpan untuk kenalan lamanya. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah orang yang dicarinya ada di pasukan Zelanian atau tidak. Jenderal, ada pergerakan dari benteng. Seorang kapten tentara Zelania melaporkan. Gerbangnya terbuka. Ragnoll Hakim Awaif, sang juara ilahi dinasti Zelan, mengerutkan kening ketika mendengar laporan itu. Meski begitu, dia berjalan keluar dari tendanya dan berdiri di depan pasukan untuk melihat apa yang sedang dilakukan orang-orang Helania. Rambutnya yang pendek dan berwarna coklat tua bergoyang tertiup angin saat dia menatap medan perang. Dengan penglihatannya yang lebih tajam, dia melihat seorang pria berambut abu-abu, bersama 2 pria lainnya, berjalan keluar dari gerbang benteng dan mulai berjalan ke arah pasukan Zelania.
Salah satu pria itu memegang bendera biru di tangannya, yang berarti mereka ingin berdialog dengan mereka. Ini sangat umum, terutama selama masa perang, ketika dua pasukan akan bertempur hidup dan mati. Nah, ini menarik, kata seorang pria tua sambil berdiri di samping Ragnar. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihat bajingan ini. Sepertinya dia masih memiliki beberapa tahun yang baik untuk bisa tetap berada di dunia ini. Yang mengejutkan semua orang, pria tua itu mulai berjalan, dengan bantuan tongkatnya, menuju ketiga pria itu, yang telah berhenti di titik tengah antara benteng Helan dan pasukan Selania. Ragnar mendesah sambil mengikuti di belakang pria tua itu. Beberapa kapten ingin mengikuti mereka, tetapi Ragnar melambaikan tangan sambil memberitahu mereka bahwa dia dan ahli strategi pasukan akan menangani masalah itu sendiri. Beberapa menit kemudian, James, Damian, dan Gideon berhadapan dengan lelaki tua itu, dan Ragnar, di tengah medan perang. Kedua belah pihak berdiri beberapa meter dari satu sama lain dan saling menatap dengan ekspresi tenang di wajah mereka. Setelah beberapa menit, lelaki tua itu berjalan ke arah James hingga jaraknya hanya 1 meter darinya. Tiba-tiba, tongkat di tangan lelaki tua itu berubah menjadi tombak pendek. Tanpa peringatan apapun, lelaki tua itu menusukkan tombak itu langsung ke dada James dengan maksud menusuk jantungnya. Setidaknya, itulah yang seharusnya terjadi, tetapi sebuah tangan yang kuat memegang bilah tombak itu dengan erat, mencegahnya mengenai sasarannya. Senang melihatmu masih seorang kakek tua yang sehat dan kuat, kata James sambil tersenyum. Kupikir kau sudah mati. Lelaki tua itu mendengus sambil melotot penuh kebencian ke arah James. Bagaimana aku bisa mati jika aku tahu kau masih hidup? Aku hanya bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang pada hari aku meludahi mayatmu. Yah, aku tidak berencana untuk mati dalam waktu dekat, jawab James. Berusahalah untuk hidup selama 1 abad, dasar orang tua, mungkin saat itu kau akan mendapatkan kesempatan. Lelaki tua itu mengubah tombaknya kembali menjadi tongkat dan berdiri tegak sempurna. Ia seperti seorang jenderal di medan perang yang akan memimpin pasukannya untuk bertempur. Jadi, apakah kau di sini untuk menyerahkan diri tanpa syarat? Lelaki tua itu, yang dikenal sebagai Algojo tua oleh tentara Zelanian, bertanya. Namanya adalah Hugo Akil Aoif, ayah Ragnar, sekaligus ayah dari istri James, Ersa. Tentu saja, ia membenci James dengan sepenuh hati. Itu karena ia tidak ada di sana ketika putri kesayangannya, Ersa. Melihat permusuhan di wajah lelaki tua itu, James tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Ia tahu bahwa keluarga Aoif menginginkannya mati, jauh lebih dari Aramis menginginkannya mati. Keluarga mertuanya adalah keluarga marsial sejati dan telah menjadi jenderal di militer sejak dinasti Zelan berdiri. James mengalami kesulitan membuat mereka menyetujui lamarannya untuk menikahi Ersa bertahun-tahun yang lalu. Penguasa Lon itu berusaha melupakan kenangan menyakitkan itu saat ia fokus pada 2 orang di depannya. Ia tahu bahwa karena Hugo ada di sini, peluang mereka untuk mencapai kompromi telah berkurang setengahnya. Apakah kau bisu? Aku sudah menyuruhmu bicara. Hugo melotot ke arah James yang sedang mengenang masa lalu. James berdeham sebelum menjawab. Aku datang ke sini untuk memberitahu kalian berdua agar tidak menyerang benteng selama beberapa hari. Aku tahu bahwa kalian telah menerima berita bahwa pasukan dinasti Aenasa telah menerobos benteng Windsor dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju ibu kota. Karena kau sudah tahu itu, mengapa kau masih di sini? Tanya Hugo. Bukankah sebaiknya kau kembali juga dan bertindak sebagai bala bantuan bagi rajamu? Mengapa aku harus pergi dan membantunya? Tanya James balik. Raja mengasingkan putraku, Morgan, dari benua selatan. Aku tidak punya alasan untuk membantunya. Hei gelombang, apa kau benar-benar mengira aku bodoh? Hugo mendengus. Katakan padaku alasan sebenarnya mengapa kau meminta kami untuk tidak menyerang. Sekarang setelah Archmage-mu pergi, paling lama, kami hanya butuh 2 hari untuk menghancurkan tembok bentengmu. Jika aku beruntung, aku bahkan mungkin mendapat kesempatan untuk meludahi mayatmu setelah kami membakar kerajaanmu hingga rata dengan tanah. James tersenyum sambil menyilangkan tangan di dadanya. Agar raja baru dapat duduk di takhta kerajaan, yang lama harus disingkirkan. Perang ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menghapus garis keturunan keluarga kerajaan. Setelah mereka pergi, takhta akan diperebutkan. Oh, jadi kau berencana untuk melancarkan perang saudara? Hugo mencibir. Aku tahu kau bajingan, tapi aku tidak pernah tahu kau bajingan pengkhianat.
Aku berencana menjadikan anakku, Mordred, sebagai raja baru kerajaan Helan, kata James sambil tersenyum. Hal-hal baik seharusnya menjadi milik keluarga, bukan? Hugo dan Ragnall menyipitkan mata. Keduanya tidak bodoh dan langsung mengerti apa yang disinggung James. Pasangan ayah dan anak itu saling bertukar pandang sebelum menatap James dengan ekspresi serius di wajah mereka. "Seberapa yakinnya kau?" tanya Hugo. "Selama pasukan pribadi keluarga Aoif bergerak, maka peluang keberhasilannya adalah 80%, jawab James tanpa mengedipkan mata. 80%, gumam Hugo. Jadi maksudmu kita akan berperan sebagai nelayan saat perang antara kedua belah pihak berakhir? James menganggukkan kepalanya. Meskipun pasukan Zelania adalah prajurit yang tidak takut mati di medan perang, kita berdua yang bertarung satu sama lain hanya akan menimbulkan korban yang tidak perlu di kedua belah pihak. Kau sudah tahu bahwa meskipun kau menolak tawaran ini, kau tidak akan keluar dari pertempuran ini tanpa cedera. Penguasa Lon menyeringai jahat. Aku yakin aku bisa menghabisi setengah dari pasukanmu dan menyelamatkan diri. Saat itu, jatahmu akan lebih sedikit saat kau membagi kerajaan Helan. Bahkan jika apa yang kau katakan itu benar, lalu kenapa? Jawab Hugo, tanah tetaplah tanah. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, itu akan tetap menjadi milik kita. James terdiam dan menatap Hugo dengan jijik. Ini berlangsung selama semenit sebelum pria berambut abu-abu itu menyuarakan pikirannya. Kau yakin tentang itu? Tanya James. Aku yakin kau sudah tahu bahwa seseorang sedang mengendalikan dari belakang. Aku punya firasat bahwa bahkan jika kerajaan ini ditaklukkan, kau dan dinasti Aenasa tidak akan mampu bertahan lama. Kalian hanyalah boneka yang dipermainkan oleh dalang. Sekarang saatnya Hugo untuk terdiam. Sebagai kepala strategi dinasti yang sudah pensiun, ia telah lama menyadari tanda-tanda bahwa ada yang tidak beres dengan perang ini. Para kepala klan menyerukan penaklukan, dan raja dengan mudah setuju untuk memulai perang. Tak satu pun dari ini masuk akal dan Ragnall telah mengakui kepadanya bahwa ia memiliki keraguan tentang perintah dari para petinggi. 7 hari, kata Hugo sambil menoleh untuk berjalan kembali menuju perkemahan Zelanian. Mari kita bicara lagi dalam 7 hari. Ragnall menatap James sekali lagi sebelum mengikuti ayahnya. Ia juga menentang perang ini karena ia merasa bahwa mereka sedang digunakan sebagai pion oleh pemain tak dikenal di balik layar. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima olehnya dan menjadi alasan utama mengapa dia tidak memerintahkan perang habis-habisan melawan kerajaan Helan dan hanya menerima pertempuran singkat. Sekarang setelah James memberi mereka alternatif, baik ayah maupun anak itu memutuskan untuk menunggu seminggu untuk melihat seperti apa hasil perang antara kerajaan Helan dan dinasti Aenesa nantinya. Jika ada kesempatan untuk menempatkan putra James di atas tahta sebagai raja baru kerajaan Helan, Hugo dan Ragnall bersedia bekerja sama dengannya. Bagaimanapun, anak-anak Erza masih menjadi bagian dari keluarga mereka. Selama garis keturunan klan Aoif bisa menjadi raja, menunggu beberapa hari adalah harga yang kecil untuk dibayar bagi Hugo dan Ragnall. Selain itu, mereka waspada terhadap organisasi tak dikenal yang bekerja dalam kegelapan. Ada kebenaran dalam kata-kata James, dan ini adalah salah satu kekhawatiran utama Hugo. Dia juga berpikir bahwa, bahkan jika kerajaan Helan jatuh, dinasti mereka, dan dinasti Aenasa, akan pulang tanpa apapun. Aku benci ketika bajingan itu benar, umpat Hugo sambil duduk di sofa untuk mengistirahatkan tubuhnya yang tua dan lelah. Ahli strategi yang sudah pensiun itu tahu bahwa jika mereka benar-benar akan mengepung benteng itu, mereka akan menderita banyak korban di pihak mereka. Dia juga tidak ingin memutuskan semua hubungan dengan James karena itulah janji yang telah dia buat kepada putrinya. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat untuk saat ini. Hugo menatap langit-langit tendanya. Masih belum terlambat untuk bertindak setelah 7 hari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William menatap Dewi cantik di depannya dengan senyum di wajahnya. Matanya bersinar dengan kekuatan saat kelas incubusnya mencapai level maksimal. Karena kekuatannya telah dibuka sebelum pertempurannya dengan Carter. Ini memungkinkan Eros, Dewi Nafsu, untuk mengajari William cara memanfaatkan kekuatan barunya secara maksimal. Sama seperti domain khusus yang digunakan Issei dan Lily untuk melatih William, Eros juga membawanya ke domainnya sendiri untuk dilatih. 3 bulan di dalam domain itu setara dengan 3 hari di Hestia. Selain melatih William untuk melawan pesonanya, Eros juga mengajarinya cara menggunakan kekuatan iblisnya.
Job kelas Incubus memungkinkan William untuk membuat dan mengendalikan ilusi, memasuki mimpi seseorang, menguras kekuatan hidup orang lain, dan juga kemampuan yang sangat langka yang memiliki kesempatan untuk menyalin keterampilan khusus seseorang melalui bercinta. Keterampilan menyalin ini adalah keterampilan yang ia peroleh setelah menyerap darah Dewi. Bahkan di antara incubi yang ada di multiverse, hanya segelintir yang memiliki kemampuan ini. Mereka adalah orang-orang yang telah diberkati secara pribadi oleh Eros untuk menjadi juaranya. Menjadi seorang incubus tidak akan lengkap tanpa kekuatan rayuan. Tentu saja, William juga memperoleh kemampuan yang mirip dengan pesona. Keterampilan ini disebut ciuman rayuan. Namun, karena ia masih seorang pseudo-incubus, ia tidak dapat menggunakan keterampilan ini. Tidak seperti job kelas lain yang ia peroleh, kelas pekerjaan incubus tidak memiliki kelas tingkat lanjut. William tidak keberatan karena dia tidak punya niat untuk membawa kelas incubus ke tingkat yang lebih tinggi. Baginya, menjadi incubus tidak ada bedanya dengan menjadi seorang penggoda wanita sejati. Belle telah memberitahunya bahwa dia hanya akan mengizinkannya memiliki 9 istri. Karena itu, kelas pekerjaan incubus bukanlah pilihan yang baik untuk dijelajahinya. Namun, kelas ini juga memiliki banyak manfaat. Kelas ini memungkinkan William untuk mendapatkan akses ke keterampilan kultivasi ganda, yang memungkinkan dia, dan para kekasihnya, untuk secara bertahap menjadi lebih kuat setelah mereka berkultivasi bersama. Kelas ini juga memberinya bonus peningkatan plus 100 untuk semua statistik saat kelas pekerjaan incubus dilengkapi. Menjadi incubus tidak memberinya kekebalan terhadap keterampilan pesona Eros. Namun, William masih mampu menahannya sampai batas tertentu. Bagi Eros, ini sudah cukup baik karena bahkan para dewa akan kesulitan menahan keilahiannya jika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Baiklah, ini akan menjadi akhir dari pelatihanmu, Little Will, Eros tersenyum sambil menepuk kepala bocah itu. Pastikan untuk menepati janjimu, oke. Terima kasih, Yang Mulia, jawab William dengan hormat. Aku akan menepati janjiku. Bagus, sangat disayangkan kau tidak bisa menjadi pengikutku karena kau sudah memiliki Gavin. Meski begitu, pastikan untuk mengunjungi kuilku setelah kau dewasa. Jika kau tidak melakukannya, kau akan menyesal gelombang. Aku akan menepati janjiku, Yang Mulia. Eros cukup puas dengan karakter William. Karena itu, ia berharap agar putri-putrinya memilihnya untuk menjadi kekasih mereka di masa depan. Sejujurnya, Eros tidak melatih William hanya karena putri-putrinya menyukainya. Dewi nafsu tidak semurah itu. Semua incubi dan sucubi yang ada dipilih sendiri olehnya. Ia tidak akan memberikan kekuatannya kepada sembarang orang yang lewat. Bahkan jika William disukai oleh 4 dewa, itu tidak cukup bagi Eros untuk bergerak. Jika bukan karena perintah langsung yang diterimanya dari Dewi Primordial yang paling kuno, dia tidak akan punya alasan untuk menghubungi anak laki-laki itu. Perintah Dewi Primordial itu sederhana. Ubah William menjadi pseudo-incubus dan latih dia untuk melawan mantra pesona dan mantra pempengaruh pikiran. Karena perintah ini, minat Eros pada anak laki-laki itu terusik. Karena putri-putrinya sudah mengincarnya, Dewi Nafsu berpikir bahwa itu juga akan menjadi kesempatan yang baik untuk mengenal half-elf itu. Namun, setelah melatih William selama 3 bulan, dia akhirnya mengerti anak laki-laki macam apa dia. Eros punya firasat bahwa William akan menindas putri-putrinya dalam waktu yang tidak lama lagi. Karena itu, dia membuat William menjanjikan sesuatu padanya, dan anak laki-laki itu menyetujuinya. Setelah keluar dari domain, Eros tiba-tiba teringat janji yang dibuatnya dengan Dewa Kontrak, Sancus. William, apakah kau kenal dengan Dewa Kontrak? Tanya Eros. Tidak, jawab William. Namun, aku selalu memintanya untuk memimpin kontrak yang kubuat di duniaku. Eros menganggukkan kepalanya sambil melihat ke kejauhan. Ia langsung merasakan kehadiran Sancus tepat setelah ia meninggalkan domainnya. Tampaknya Dewa Kontrak sangat ingin bertemu dengan William sebelum ia bersatu kembali dengan Issei, Lily, dan David. Tunggu di sini sebentar, kata Eros. Sepertinya Dewa Kontrak ingin bertemu denganmu. Eros tidak menunggu jawaban William sebelum ia menghilang dari tempatnya berdiri. Ia muncul kembali beberapa detik kemudian di depan istananya dan menghadap Sancus yang berdiri di luar gerbang. Dewi Nafsu melambaikan tangannya dan gerbang terbuka lebar untuk mempersilakan Sancus masuk. Ingat, kau tidak boleh menyakitinya dengan cara apapun, Eros memperingatkan. Jika kau melakukan sesuatu yang aneh, kau pasti akan menyesalinya. Sancus tersenyum dan menganggukkan kepalanya.
Aku tidak akan menyakitinya. Aku hanya ingin bicara. 15 menit. Aku hanya memberimu waktu 15 menit. Terima kasih. Eros minggir dan mempersilakan Sancus memasuki istananya. Meskipun dia penasaran dengan apa yang ingin Sancus katakan kepada William, Dewa Kontrak menginginkan pertemuan pribadi. Karena Incubi dan Sucubi juga menggunakan kontrak untuk mengikat sumpah manusia, Sancus adalah mitra bisnis yang harus diajaknya bekerja sama. Itulah sebabnya dia menghormati permintaannya dan memperbolehkannya bertemu William. Selain itu, ini adalah kesempatan yang baik untuk membuat Sancus berutang budi padanya. Karena Dewa Kontrak telah berjanji untuk tidak menyakiti William, Eros tidak punya alasan untuk mencegahnya menemui bocah itu. Dewi yang duduk di singgasana hitam itu mengerutkan kening, tetapi dia tidak melakukan tindakan apapun untuk campur tangan. Meskipun dia adalah Dewi Purba kuno, ada aturan tertentu yang harus dia patuhi untuk menjaga kedamaian di dalam kuil 10.000 dewa. Ini hanya masalah kecil, pikir Dewi itu sambil terus mengamati William dari jauh. Ini tidak akan memengaruhi gambaran yang lebih besar. Dewi Primordial hanya peduli dengan hasil dan bukan prosesnya. Selama jalan yang ditempuh William saat ini tidak berubah, beberapa rintangan di sepanjang jalan masih bisa ditoleransi.